saya Citranya Aditya, FPM 1851010409. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari jurusan Ekonomi Syariah. Kali ini saya ingin membahas tentang Ziswaf. Ziswaf sendiri merupakan singkatan dari zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Baiklah teman-temanku yang seiman dan seagama, kita akan masuk ke materi kita yang pertama, yaitu zakat. Pengertian zakat. Menurut bahasa, kata zakat itu artinya tumbuh, berkembang, dan suci. Sedangkan menurut istilah, dalam kitab Al-Hawi, Al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu, dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan-golongan tertentu. Lalu kita akan masuk ke dasar hukum zakat. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya kewajiban zakat ditetapkan oleh beberapa ayat Al-Quran. Dalam Quran surat atau bait 103 yang berbunyi, Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Quran surat atau ayat 103. Lalu kita akan masuk ke dalam hukum zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib atau fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti halnya sholat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Lalu jenis dan macam-macam zakat. Zakat terdiri atas dua jenis, yaitu zakat nafs dan zakat mal. Zakat nafs sendiri itu biasa disebut dengan zakat fitrah atau zakat fitri, karena zakat ini dihubungkan dengan bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Zakat fitri adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri ini setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah tersebut. Lalu zakat mal, yaitu zakat dari harta yang dimiliki berupa emas, perak, harta perniagaan, biji-bijian, buah-buahan, dan zakat binatang ternak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Lalu sesuatu itu dapat disebut mal apabila telah memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dan dikuasai. Lalu yang kedua, dapat diambil manfaatnya sebagaimana lazimnya. Contohnya itu seperti rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain. Lalu ada syarat-syarat wajib zakat. Yang pertama ada muslim. Kalau non-muslim ya nggak wajib ya. Yang kedua ada merdeka. Lalu yang terakhir, memiliki harta yang mencapai nisab, tidak ada syarat balik dan sehat jiwa. Lalu adapun syarat dari nisab tadi, yang pertama itu, hendaklah lebih dari kebutuhan-kebutuhan penting, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan lain-lainnya. Lalu sudah selama 1 tahun, permulaannya itu dihitung sejak memiliki nisab dan itu harus mencakup selama 1 tahun penuh. Untuk zakat tanaman itu dikeluarkan pada waktu panen. Lalu syarat kekayaan yang wajib dizakati. Yang pertama itu milik sepenuhnya, yang kedua itu cukup haul, yang ketiga berkembang, yang keempat cukup nisab, yang kelima, lebih dari kebutuhan pokok, dan yang terakhir, bebas dari hutang. Lalu, kita akan masuk ke golongan wajib menerima zakat.
Berdasarkan Al-Quran surah atau ayat 60, pihak-pihak yang berhak atas harta zakat berjumlah 8 golongan. Mereka adalah yang pertama fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari 1/2 kebutuhannya. Lalu ada miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai harta 1/2 kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi. Atau orang yang berpenghasilan tetapi pada suatu ketika penghasilannya nggak cukup. Lalu ada amil zakat. Amil zakat itu adalah orang yang diangkat penguasa atau wakilnya untuk mengurus zakat. Tugasnya meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Lalu ada mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam, imannya itu belum teguh. Nah, itu. Lalu ada rikob. Rikob adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Lalu ada garim. Garim ini adalah orang yang mempunyai banyak hutang. Lalu ada fisabilillah, dan yang terakhir ada ibnu sabil. Ibnu sabil ini adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan sangat membutuhkan bantuan ongkos sekadar sampai tujuannya. Lalu ada hikmah dalam zakat. Hikmah dalam zakat itu yang pertama, mensucikan jiwa dari sifat kikir. Mendidik, berinfak, dan memberi. Berakhlak dengan akhlak Allah. Mengobati hati dari cinta dunia. Lalu mengembangkan kekayaan batin, dan yang terakhir adalah mensucikan harta. Lalu kita akan masuk ke materi yang kedua, yang selanjutnya, yaitu infak. Pengertian infak adalah berasal dari kata anfaka yanfiku yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan usaha realisasi perintah-perintah Allah. Sedangkan menurut istilahnya, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Lalu ada landasan hukum dalam infak. Dalam membelanjakan harta atau infak, itu hendaklah yang dibelanjakan merupakan harta yang baik dan bukan yang buruk. Khususnya dalam menunaikan infak berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang berarti, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkannya daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambil, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Lalu ada macam-macam infak. Yang pertama ada infak adalah mubah. Yang kedua itu adalah infak adalah wajib. Yang ketiga infak adalah haram. Dan yang terakhir adalah infak sunnah. Lalu kita masuk ke materi kita, yaitu sodakoh. Pengertian sodakoh. Sodakoh itu berasal dari bahasa Arab yang berarti pemberian kepada orang lain secara sukarela. Dengan kata lain, pemberian cuma-cuma tanpa melihat jumlah dan waktunya. Sedekah berbeda dengan zakat maupun infak. Zakat itu memiliki ketentuan sendiri, mulai dari waktu dan takaran. Sedangkan sedekah itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, jika Anda memiliki kelapangan atau kelebihan rezeki yang bisa dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Lalu keutamaan sedekah, salah satunya adalah dapat menghapus dosa. Wah, dalam sebuah hadis bahkan sedekah diibaratkan seperti air yang dapat memadamkan api. Hal tersebut menggambarkan keutamaan sedekah dalam menghapus dosa-dosa diri sendiri dan sekaligus meringankan beban orang lain. Lalu ada jenis-jenis sodakoh. Yang pertama itu ada sodakoh barang. Yang kedua itu adalah sodakoh tenaga. Dan yang terakhir itu ada sodakoh senyuman dan nasihat. Lalu kita akan masuk ke materi hibah. Hibah sendiri secara bahasa itu artinya pemberian. Sedangkan menurut istilahnya adalah pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa sebagai tanda kasih sayang. Hukum hibah diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Saling-salinglah memberi hadiah di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Baihaqi. Ada macam-macam dan jenis-jenis hibah. Yang pertama itu hibah wajib. Hibah wajib adalah hibah suami kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Lalu ada hibah haram. Hibah itu menjadi haram apabila yang diberikannya berupa barang haram. Misalnya, minuman keras dan lain sebagainya. Hibah juga haram apabila diminta kembali. Kecuali hibah yang diberikan kepada orang tua kepada anaknya, tapi bukan sebaliknya. Hibah makruh. Hibah tersebut bisa menjadi makruh hukumnya apabila dalam pemberian hibah itu kita menghibahkan sesuatu dengan imbalan yang baik berimbang maupun lebih. Hukumnya adalah makruh. Lalu ada rukun hibah dan syarat-syaratnya. Yang pertama itu ada wahib. Wahib itu adalah pemberian hibah yang menghibahkan barang miliknya. Wahib disyaratkan. Yang pertama itu memiliki sesuatu untuk dihibahkan. Yang kedua itu dia cukup dalam membelanjakan harta, yakni balik dan berakal. Lalu yang ketiga itu memberi atas dasar kemauan sendiri. Yang keempat itu dibenarkan melakukan tindakan hukum. Lalu ada yang kedua itu mauhub lahu. Mauhub lahu itu adalah penerima hibah. Yang tadi itu adalah pemberi hibah dan yang ini penerima hibah. Lalu ada mauhub. Mauhub itu adalah barang yang dihibahkan dan syaratnya itu sebagai berikut. Yang pertama, milik sempurna, si wahib atau pemberi. Yang kedua itu memiliki nilai atau harga. Lalu yang ketiga itu sudah ada ketika akad hibah dilakukan. Lalu telah dipisahkan dari harta milik penghibah. Lalu yang kelima itu berupa barang yang boleh dimiliki menurut agama. Yang kelima atau yang terakhir, yang keenam, dapat dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah ke penerima hibah. Lalu yang terakhir itu ada ijab kabul. Kemudian kita akan masuk ke macam-macam hibah. Hibah barang, yaitu memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut yang pemberiannya tanpa ada harapan apapun. Misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, baju, dan lain-lain. Lalu ada hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan barang atau hibah atau harta yang dihibahkan itu maksud saya. Namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu si penerima hibah ini hanya memiliki hak guna dan atau hak pakai saja. Hibah manfaat ini terdiri dari hibah berwaktu, hibah seumur hidup. Hibah muajalah atau hibah berwaktu itu dapat dikategorikan seperti pinjaman. Karena setelah lewat jangka waktu tertentu, barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan. Lalu ada wakaf. Wakaf sendiri memiliki pengertian, yaitu berasal dari bahasa Arab yang mana artinya itu berhenti atau menahan. Sedangkan secara istilahnya adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan kepemilikan barang yang diwakafkan tersebut untuk dimanfaatkan lebih lanjut oleh halayak umum. Lalu ada rukun wakaf. Rukun wakaf itu yang pertama itu adalah orang yang berwakaf. Syaratnya itu kehendak sendiri, berhak berbuat baik walaupun non-Islam. Jadi ya kalau non-Islam, ya kita berhak dong berbuat baik. Karena kan itu kan ya kewajiban ya kita berbuat baik sama orang itu. Lalu yang kedua itu ada kan syaratnya barang yang dimiliki dapat dipindahkan dan tetap zaknya berfaedah saat diberikan maupun di kemudian hari. Lalu ada milik sendiri walaupun hanya sebagian yang diwakafkan atau musya, atau dalam arti lain itu bercampur dan tidak dapat dipindahkan dengan bagian yang lain. Lalu yang ketiga itu ada tempat berwakaf. Yang terakhir itu adalah akad. Lalu kita akan masuk ke macam-macam wakaf. Yang pertama itu ada wakaf khairi.
Dan yang kedua itu ada wakaf zuri. Lalu kita akan masuk ke hikmah dari persyariatan wakaf. Yang pertama itu melaksanakan perintah Allah untuk selalu berbuat baik. Yang kedua itu memanfaatkan harta atau barang tempo yang tidak terbatas. Lalu yang ketiga itu kepentingan diri sendiri sebagai pahala sedekah jariah dan untuk kepentingan masyarakat Islam sebagai upaya dan tanggung jawab kaum muslimin. Lalu ada manfaat wakaf bagi orang yang menerima. Yang pertama itu dapat menghilangkan kebodohan, yang kedua itu dapat menghilangkan atau mengurangi kemiskinan, yang ketiga itu dapat menghilangkan atau mengurangi kesenjangan sosial, dan yang terakhir itu dapat memajukan atau menyejahterakan umat. Baiklah teman-temanku yang seiman dan seagama, sekian materi saya kali ini. Saya mohon maaf apabila saya agak sedikit kacau dalam berbicara. Saya masih belajar dan saya mohon maaf kepada Allah jika saya ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.